Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kembali sama-sama kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa pagi hari ini kita siap untuk terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kita bersama-sama memulai hari yang baru dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita naikkan pujian dan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan hati yang bersyukur. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa senantiasa Tuhan yang pegang setiap hidup kami. Selalu ada penyertaan Tuhan dalam waktu-waktu kami. Dan kami mau mulainya di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami, syukur kami Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas hidup kami. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan kami selalu percaya akan waktu Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Biar lebih dalam kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu itu yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami datang bersyukur Bapa, menikmati kasih-Mu dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, kami Yesus, mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu. Mari bersama lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. menikmati kasih-Mu Lebih Tuhan. dari Lebih segala dalam yang kami mau ada. nikmati hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Terima Yesus, kasih ku Tuhan. mengasihi. Lebih dalam kami mau nikmati kasih-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
lebih dari Amin. segala yang ada. Lebih dalam Lebih dalam kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. cinta Kami Kau, mengasihi Engkau. ku Sekali lagi mari bersama katakan lebih dalam, lebih dalam. lagi. Ku rindu Kau, Rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Sebab tinggal tenang di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Lebih dalam kami mau nikmati bait-Mu. Kau satu-satunya pengharapan kami yang kami percaya. Hanya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang kami percaya hanya di dalam nama-Mu. Kami meletakkan setiap pengharapan kami. Dan kami berseru, Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Amin. Ku hidup Karena-Mu dan hanya untuk-Mu. panggil namanya. Yesus aku Kami percaya. percaya. Yesus aku Kami milik-Mu. milik-Mu. Kami hidup Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup Tuhan. Karena-Mu Terima kasih untuk kasih-Mu. dan hanya Kami panggil nama-Mu. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Oh, Yesus aku segenap hati kami menyatakan Tuhan, percaya. Engkau satu-satunya yang kami Yesus percaya. aku Dengan iman kami berkata Tuhan, oh, ku hidup karena dan hanya untuk-Mu. oh, Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Ini setiap kami, ya Tuhan, yang kami
Kami pegang teguh yang kami percaya, bahwa setiap hati kami Tuhan lebih dalam menikmati kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus aku percaya, Yesus aku kami milik-Mu. milikmu, Ku hidup bagimu ku hidup karenamu dan hanya untukmu. dan hanya untukmu. Sekali lagi katakan, Yesus aku percaya, oh Yesus aku kami milik-Mu. milikmu, Amin. ku hidup karenamu Ya Tuhan, dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang malam yang sudah menjagai kami, membentengi kami. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau memberikan kami hari yang baru, nafas yang baru, hidup yang baru untuk boleh kami nikmati pada hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami, tindakan kami, pikiran kami, hati kami dilandasi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita berjumpa lagi di pagi hari ini saudara. Kita bersyukur karena Tuhan yang memelihara kita, Dia menjagai kita, bahkan Dia membangunkan kita pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan kita, bahkan perilaku kita setiap hari. Baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, ayat 13 dan 14 saudara. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-12 ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini." Dia sedang menceritakan bagaimana penderitaannya karena memberitakan Injil, memberitakan tentang siapa Yesus. Tetapi dalam semua penderitaan yang dia alami, dia berkata, "Tetapi aku tidak malu." Dia dipenjara, dia disesah, dia difitnah, dia berkata, "Tetapi aku tidak malu." Ya, ini kuncinya saudara. Rasul Paulus bilang, "Tetapi aku tidak malu." Ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, menjalani penderitaan, mengalami tekanan di dalam hidup kita ini adalah biasa. Ya, namanya juga hidup, pasti ada masalah. Ya, bahkan orang yang senang, orang yang kaya tidak akan selamanya kaya. Ada saatnya roda kehidupan itu berputar. Ya, tetapi masalahnya adalah ketika kita menderita itu, kita menderita karena kebenaran atau karena dosa. Rasul Paulus, dia menderita karena kebenaran di dalam hidupnya, karena dia memberitakan Injil, memberitakan nama Kristus. Dia disesah, dia dianiaya, dia difitnah, dia dipenjara, bahkan dia dipukuli. Tapi dia berkata dalam semua penderitaannya itu dia tidak malu. Kenapa? Karena dia bilang, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Ternyata pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan sejauh mana kita ini bisa mengatasi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengetahui dan mengenal benar siapa Tuhannya,
Dia akan mendapat kekuatan, dia tidak akan malu, dia akan tenang menghadapi setiap tantangan dan proses dalam kehidupannya. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini adalah pernyataan iman yang sangat luar biasa. Dengan lantang dia berkata, kenapa aku tidak malu dengan penderitaan di hidupku? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Seringkali ketika kita menderita, mungkin ada orang berkata, di mana Tuhannya? Ketika kita ditimpa oleh satu musibah, ya banyak orang loh saudara yang malu untuk bersaksi loh. Banyak orang yang malu ketika dia menghadapi masa lalu yang kelam. Banyak orang yang tidak berani menyatakan hidupnya. Banyak orang yang ketika sakit bahkan dia bilang gak usah ngomong-ngomong ya Bu. Ya, orang yang malu dengan penderitaannya itu berarti dia tidak tahu, dia tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Waktu kita mengenal Tuhan yang kita sembah, setiap penderitaan itu bahkan bisa menjadi sebuah kesaksian. Ya, Rasul Paulus bilang, aku tidak malu. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bagaimana tingkat pengenalan kita kepada Tuhan? Ya, bagaimana orang itu mengenal Tuhan? Jangan cuma kita ngomong percaya, tapi waktu kita mengenal Tuhan, ya pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan seberapa kuat iman kita untuk menjalani setiap tantangan dan penderitaan di hidup ini. Saat engkau tahu siapa Tuhanmu, saat engkau kenal siapa Dia, maka kita gak perlu takut, kita gak perlu malu, kita gak perlu sedih, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Yaitu Rasul Paulus bilang kepada siapa? Dia tahu kepada siapa dia percaya. Ya, dan dia bilang, dan aku yakin bahwa Dia, yaitu Tuhan, itu berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, kemenangan kita, ya kekuatan kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah karena kita tahu bahwa Yesuslah yang sanggup menjaga hidup kita, bahkan keselamatan yang Dia berikan pada kita itu sampai pada hari Tuhan, pada hari nanti Dia datang kembali menjemput kita. Tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena itu saudara, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah apa? Meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Lewat firman, lewat khotbah-khotbah yang benar, saudara akan mulai mengenal Tuhan. Saya bersyukur kalau ada banyak orang yang berkata, terima kasih Bu. Ya, lewat setiap khotbah Ibu saya bisa mengerti bagaimana sistem kerja Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup manusia, bagaimana Tuhan membentuk kita. Puji Tuhan, kita harus mengenal siapa Tuhan dengan benar. Karena itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari ini. Ya, terus dengarkan firman, terus bangun kehidupan dalam doa, terus bersekutu dengan Dia. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin kuat imanmu, semakin engkau berani menghadapi tantangan dan engkau tidak akan pernah malu. Karena engkau tahu kepada siapa engkau percaya, yaitu kepada Dia, Kristus yang berkuasa memelihara keselamatan yang sudah Dia percayakan kepada kita hingga pada hari Tuhan nanti Dia menyatakan dirinya. Ayat 13 berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman, ya, dan kasih dalam Kristus Yesus, saudara ya. Rasul Paulus mengingatkan, ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku itu sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Kristus dengan benar? Lakukan ajarannya, lakukan firman-Nya. Pegang itu, jangan sampai ada yang mencoba merampas ya itu daripada hidup kita. Jangan sampai ada sesuatu yang mencoba menggeser iman kita daripada Kristus. Setelah engkau memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka peganglah segala sesuatu yang telah engkau terima. Lewat pengajaran, lewat khotbah-khotbah yang benar, pegang itu. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika tantangan datang, pegang firman Tuhan. Katakan, aku percaya, aku punya Tuhan yang berkuasa memelihara hidupku sampai pada hari kiamat, sampai pada hari Tuhan datang nanti. Aku percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Aku mengenal Dia dengan benar. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidupku. Saudara, pegang dan lakukan, kata Rasul Paulus. Firman Tuhan bilang,
Ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau terima daripadaku sebagai contoh dari ajaran sehat, yaitu firman Tuhan. Dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bukan cuma pegang, lakukan itu di dalam iman. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tetapi iman disertai dengan perbuatan adalah iman yang hidup. Dan orang-orang yang beriman serta memiliki perbuatan iman itu, melakukan firman itu, mereka yang akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara, ya, Rasul Paulus bilang, pegang apa yang ada padamu, pegang ajaran yang sehat, pegang firman Tuhan, lakukan firman itu. Ayat 14 di sana dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa harta terindah yang kita miliki, saudara? Kehidupan yang kekal. Apa harta terindah yang kita miliki dalam hidup ini? Kebenaran, keselamatan yang dari Tuhan itu. Ya, biarlah kita terus ya pelihara harta itu. Dirawat harta itu. Ya, tidak ada satupun harta kekayaan di dunia ini yang melebihi harta rohani, harta surgawi yang dijanjikan dan diberikan kepada kita. Kita sudah diberikan keselamatan. Jangan sampai keselamatan itu lepas. Kenapa? Karena itu adalah harta yang indah, kata firman Tuhan. Harta yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saudara, yang pertama, bangun pengenalanmu akan Tuhan supaya engkau menjadi manusia yang kuat menghadapi tekanan masalah, bahkan engkau tidak malu. Yang kedua, pegang semua firman kebenaran yang sudah engkau terima, ya, dan lakukan itu dalam iman, sebab iman tanpa perbuatan mati. Dan yang terakhir, yang ketiga, peliharalah harta yang indah itu. Ya, biar kita mau jadikan Yesus sebagai harta yang terindah dalam hidup kita. Yesus menjadi harta yang termahal. Ya, dia adalah permata yang terindah bagi hidup kita. Karena itu saudara, biar hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Ya, kita mau berkata, lebih dari segalanya Tuhan, kami menginginkan Engkau. Biarlah dia menjadi harta yang kita inginkan lebih dari segalanya. Lebih dari emas, perak, dan permata. Lebih dari barang-barang yang mahal kita menginginkan Kristus. Pegang hidup yang kekal itu. Jangan biarkan masalah, penderitaan, tekanan membuat kita kehilangan keselamatan kita. Karena kita memilih untuk tidak taat, kita terdesak. Alkitab berkata, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Ketika firman Tuhan ditabur, ya, maka ada semak duri, batu-batu menghalangi benih itu tumbuh karena kekhawatiran, dosa, keinginan dunia. Jangan biarkan saudara, harta yang indah itu hilang dan diambil dari kita. Biar kita mau bilang pada Tuhan hari ini, lebih dari segalanya Tuhan, kami inginkan Engkau lebih dari emas, perak, dan permata. Kami rindukan Tuhan dalam hidup kami. Ini ungkapan hati kami. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Amin. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia dalam hidup ini, Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Biar kami pegang apa yang ada pada kami. Biar kami membangun pengenalan yang benar akan Tuhan, karena itulah yang menguatkan iman kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih buat setiap teguran, nasihat, bahkan kebenaran firman yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Bawa kami untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa kami berjalan di dalam iman, melakukan setiap firman-Mu, dan memegang apa yang Tuhan percayakan. Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu yang setia setiap pagi hari bangun mencari wajah-Mu. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi hari-hari ini, pergumulan, tekanan, persoalan. Bapa, biarlah Engkau yang beri kekuatan menjalani semua persoalan yang kami hadapi. Hanya bersama Tuhan kami kuat. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami akan menjalankan tugas-tugas kami dengan sukacita, melakukannya untuk Tuhan. Yang bekerja dalam rumah, di luar kota, di dalam kota Tuhan sertai. Yang kuliah Tuhan sertai, yang sekolah Tuhan sertai. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bahkan Engkau buat berhasil apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Berkati setiap mereka yang sakit. Kesembuhan terjadi Bapa, terutama secara jiwa, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, Engkau berkati. Kami tahu umur panjang di tangan kanan kami, kekayaan hormat di tangan kiri kami. Tuhan berkati semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan jagai damai bagi Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.